Kemenangan 6-1 atas Spanyol atas Argentina di 2018, tapi barangkali ini tidak bisa dijadikan ukuran karena ini hanya laga persahabatan. Demikian juga waktu Argentina menang 4-1 di 2010. Kita bisa melihat bagaimana rekor pertemuan kedua tim ini memang ketat dan rasanya kalau menurut saya itu juga nanti akan terwujud nanti di final, di mana kalaupun ada yang menang ya pasti ada yang menang ya. Itu skornya akan ketat. Mungkin hanya akan dipisahkan oleh 1 gol kalau menurut saya. Menurut Wiwit kalau ada yang menang 90 menit. Kembali di Gestur, setelah ini akan hanya ada 1 negara yang mengangkat trofi. Siapa yang lebih diunggulkan? Mas Adiani. Kembali ya, sangat berat untuk bisa menentukan siapa yang lebih diunggulkan. Dua tim punya kualitas, tapi sepertinya ada slight edge towards Spain lah untuk bisa meraih title di ajang kali ini dengan rekor defense mereka, dengan style of play yang ditawarkan, yang coba untuk bisa menyulitkan Argentina. Tapi Argentina tentunya dengan mereka sangat clutch di late matches ya, bagaimana mereka bisa comeback dari posisi tertinggal ini juga istimewa. Jadi ini laga yang kembali sangat ketat, tapi saya berpikir Spain dengan keunggulan di pertahanan ini akan juga sangat membantu mereka untuk bisa mengatasi Argentina. Walaupun dramatis dan potensi adu penalti tentunya juga ada ya. Betul lagi ya, balik ke adu penalti, deg-degan ya, semakin deg-degan. Oke, kalau banyak orang yang menyebut ini adalah final ideal, Anda sepakat, Mas Wiwit? Oh iya. Ini adalah pertemuan antara juara Eropa melawan juara Amerika Selatan. Dua zona ini kan dianggap sebagai kiblat sepak bola ya dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang untuk pertama kalinya juara Euro, juara Piala Eropa bertemu dengan juara Piala Amerika, Copa America di final Piala Dunia. Kita juga akan menghubungkan ini adalah finalisima yang akhirnya terwujud. Harusnya kan Spanyol dan Argentina bertemu di bulan Maret kemarin ya. Karena finalisima duel antara juara Eropa melawan juara Amerika Selatan. Tapi waktu itu karena ada perang di Timur Tengah, akhirnya nggak jadi, batal. Dan kayaknya takdir bahwa laga itu akhirnya akan terwujud di sini. Jadi kalau menurut saya ini sebuah final yang sangat ideal ya buat menutup perjalanan turnamen kali ini. Oke, Mas Adiani ditambahkan dari dua tim ini menjadi final ideal. Setuju, final ideal dengan Spanyol yang punya kembali style of play yang sangat mengesankan dari tim yang berasal dari Eropa, yang bahkan kita boleh katakan mirip dengan tim-tim Latin, dan bertemu dengan Argentina yang formnya begitu mengesankan di bawah Scaloni. Ini adalah final yang sangat didamba, final yang akan menjadi pusat perhatian dunia juga. Sayangnya laganya berlangsung di New Jersey dan New York ya, bukanlah arena terbaik untuk partai final ini. Masih banyak stadion yang lebih bagus, yang lebih layak, termasuk stadion di Mexico City, Azteca. Kalau di Amerika ada Arrowhead Stadium, ada juga Lumen Stadium di Seattle yang lebih layak, ada juga SoFi Stadium. Tapi mereka memilih New York, New Jersey, ini menarik. Tapi tentunya backdrop tidak akan terlalu berpengaruh karena dua tim yang berlaga begitu berkelas, dan kita akan disajikan tontonan di level elit ya sepak bola dunia, penampilan dari kedua tim yang sangat kita nantikan, Spanyol dan Argentina. Final yang ideal, dua tim yang superior, dan juga ini berbicara mengenai histori ya, kalau kita lihat dari masing-masing negara ini. Kita akan lihat sejarah pertemuan Spanyol versus Argentina. Sejarah pertemuan ternyata dari 14 pertemuan, 6 menang ya, sama-sama menang, kemudian imbang 2. Itu mungkin semakin menjelaskan bahwa pertandingan ini akan ketat nanti, Naila, karena rekor pertemuannya imbang gitu, sama-sama menang 6 kali, sama kemudian 2 pertandingan lain berlangsung imbang. Mungkin kita lihat kemenangan 6-1 atas Spanyol atas Argentina di 2018, tapi barangkali ini tidak bisa dijadikan ukuran karena ini hanya laga persahabatan. Demikian juga waktu Argentina menang 4-1 di 2010. Kita bisa melihat bagaimana rekor pertemuan kedua tim ini memang ketat, dan rasanya kalau menurut saya itu juga nanti akan terwujud nanti di final, di mana kalaupun ada yang menang ya pasti ada yang menang ya. Itu skornya akan ketat. Mungkin hanya akan dipisahkan oleh 1 gol kalau menurut saya. Menurut Wiwit kalau ada yang menang 90 menit. Oke, skornya akan ketat ya. Oke, kita lihat gimana nih Mas Adiani, tambahkan dari laga persahabatan kita tidak bisa menilai ya penampilan sebuah tim, dan memang di 2018 momen yang cukup negatif untuk Argentina juga kala itu. Tapi kita lihat berimbang sekali, 6 menang bagi masing-masing tim yang berlaga dengan 2 hasil imbang, dan ini bukti tadi sangat tepat sekali dari Wiwit bahwa outcome laga ini akan juga bisa kita mungkin tarik kesimpulan dari head to head kedua tim, dari sejarah yang sudah berlangsung, dari begitu kompetitifnya ya kedua tim berlaga.
kembali akan menawarkan pertandingan yang ketat dan small details akan menentukan tadi, dan bagaimana peran dari mega bintang dari kedua tim juga akan sangat menentukan ya. Dan dalam kondisi seperti ini Lamine Yamal harus tahu betul bagaimana untuk bisa tampil baik di partai final, karena Lionel Messi sudah tahu bagaimana untuk bisa berperan di sebuah pertandingan yang begitu kunci untuk Argentina. Pertemuan mereka terakhir tuh di 2018 ya. Ya. Walaupun laga persahabatan, tapi kalau pertemuannya ya ini bisa dibilang sudah cukup lama atau belum terlalu lama sih untuk head to head keduanya. Iya, sudah banyak yang berubah ya dalam waktu yang sekian lama. Apalagi kalau kita bicara soal Piala Dunia, bahkan pertemuan terakhir mereka tuh 1966. Udah lama sekali, jadi mungkin kurang relevan lagi untuk dijadikan patokan. ukuran ya, dijadikan patokan. Apalagi apa yang berubah dari Spanyol ketika mereka bangkit dari keterpurukan setelah 2014. Kemudian sekarang Argentina mencapai puncak penampilan bersama Messi ya. Kelihatannya Messi hanya butuh buka keran aja di Copa America 2021 tuh. Begitu kerannya terbuka, udah nih tim kayak unbeatable gitu si Argentina ini ya. Jadi kita menarik menunggu apa yang akan terjadi nanti, karena rekor pertemuan udah mungkin sudah sulit lagi dijadikan pegangan ya. Oke. Jika benar ini menjadi Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi, apa arti gelar juara bagi warisannya, dan misalnya Argentina menang, Messi menuju keabadian? Jelas, legacy yang luar biasa Lionel Messi untuk Argentina. Walaupun sekarang misalnya dia tiba-tiba mengatakan dia berhenti menjadi pemain Argentina, sudah cukup legendanya, luar biasa. Walaupun tidak berlaga di final gitu kan. Tapi kalau di final nanti bisa mempersembahkan lagi gelar juara dunia back to back, tak mudah, dan ini menjadi satu hal yang impresif. Bahkan Diego Armando Maradona berupaya tapi gagal untuk bisa melakukan ini 86 90 dan kali ini adalah kesempatan luar biasa bagi Lionel Messi. Tapi yang menarik juga menuju ke partai final, seberapa besar mereka emotionally drain ya, karena dengan koneksi perang Falkland dengan Inggris ini membuat para pemain, para supporter begitu emosional, begitu berupaya untuk mengeluarkan yang terbaik. Dan saya khawatir kalau peaknya Argentina terjadi di laga bertemu dengan Inggris dan mereka tampil dengan tadi ya keadaan emosi yang begitu luar biasa dahsyat, dan kalau mereka selebrasinya terlalu tinggi setelah pertandingan, walaupun mereka punya pengalaman, tapi tetap saja mengalahkan Inggris adalah hal yang utama, dan mereka tak ingin kalah kalau berduel dengan Inggris. Outcome-nya mereka menang. Harapannya tidak ada gangguan dari segi selebrasi berlebihan dan tidak mencapai peak laga tersebut. Dan kita lihat bagaimana nanti manajemen dari Scaloni untuk bisa mengantisipasi ini ya. Dan harusnya sih Argentina akan tampil sangat siap untuk partai final nanti. Dan kalau menjadi juara ya tetap Lionel Messi akan kembali bisa sekarang mungkin selevel dengan Diego Armando Maradona yang dianggap sebagai itu dia, Tuhan ya di Argentina. Tuhan ya. Oke, Mas Mimit, jadi ditambahkan kalau Argentina dapat trofi lagi, Messi di level yang belum pernah dicapai pemain lain, benar nggak? Ya, saya mungkin bisa setuju ya, karena ini akan menjadi kali ketiga di mana ada negara back to back juara. 34-38 Italia, kemudian 58-62 Brazil. Tapi kalau menurut saya kalau dibandingkan dua periode itu, tingkat kesulitannya untuk menjadi juara back to back sekarang tuh jauh lebih sulit gitu, karena peta kekuatannya, jumlah lawan yang harus dihadapi juga semakin banyak, peta sepak bola juga sudah semakin merata gitu ya. Bahkan tim Asia pun sekarang sudah mulai keluar gitu dari apa namanya kesulitan mereka untuk mengalahkan tim-tim Eropa. Jadi rasanya kalau misalnya Messi benar jadi juara ya, ini benar-benar kita nggak bisa bantah lagi bahwa ini adalah GOAT-nya ya, paling nggak untuk era sekarang lah ya. Dia akan menutup karir dengan kalau menurut saya ya luar biasa lah, ini di puncak penampilan. Puncak penampilannya ya, tapi ini menjadi momen pergantian era. Kalau ini mungkin Piala Dunia terakhir untuk Messi, dari Messi ke Yamal. Changing of the guards yang mungkin berpotensi tongkat estafet bisa diberikan ke Yamal, tapi Messi akan lebih rela kalau tongkat diberikan kepada Nikopa, kepada pemain Argentina juga yang akan punya masa depan yang begitu panjang dengan Argentina. Dan kalau walaupun Nikopa masih belum diandalkan di tim ini, tapi next tournament ini adalah pemain yang akan sangat berguna untuk Argentina, dan Messi tahu betul kalau dia mempersembahkan title di ajang kali ini, maka dia akan lebih senang kalau pemain Argentina muda berikutnya yang akan meneruskan legacy, meneruskan perjuangan dan melanjutkan tongkat estafet dari Messi. Tapi
Lamine Yamal kalau di luar dari Argentina adalah pemain yang sangat layak ya, dengan kebintangan dia, dengan gaya bermainnya, dengan begitu sukses di usia muda. Ini tidak mudah, dan bagaimana dirinya begitu positif dalam beraksi di setiap laga. Ini menjadi pemain yang juga sangat layak kalau saja Spanyol menjadi juara, dan akan ada changing of the guards yang agak berbeda karena berpindah dari pemain negara lain, tapi tentunya Yamal punya pedigree juga untuk bisa disandingkan dengan Leo Messi pada akhir karirnya nanti. Pada akhir karirnya ya, karena masih jauh lebih muda ya. Gimana Mas Wiwit, siapa nanti yang akan meneruskan Lionel Messi? Selain dari Argentina ya, berbicara. Betul. Ada banyak sih, generasi berikutnya rasanya sudah siap ya, dan mereka sudah menunjukkan kapasitas mereka kebetulan di Piala Dunia kali ini ya. Naila, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland. Rasanya Mbappe dan Haaland ini akan meneruskan persaingan Messi sama Ronaldo gitu. Haaland secara psikologis sudah menang loh di media sosial. Iya. betul. Kemudian di lapis berikutnya tadi Adiani udah bilang ini Lamine Yamal, ini umur bahkan belum genap 20 tahun, tapi kalau bisa jadi juara Euro, juara Piala Dunia dalam usia sedemikian, usianya masih segitu, mungkin masih bisa 4-5 turnamen lagi. Dan Lamine Yamal berada di tim yang tepat, baik di klub maupun tim nasional. Di Barcelona langganan juara Liga Spanyol, kemungkinan besar jadi juara Liga Champions juga ada. Sedangkan Spanyol kalau di level internasional udah nggak mungkin ini tim nggak lolos ke Piala Dunia lah, atau ke Euro gitu. Artinya peluang Yamal untuk meraih trofi-trofi berikutnya itu sangat terbuka gitu ya. Asal dia menjaga inilah ya. Yamal ini kan dikenal dengan sikapnya dia di luar lapangan yang sering jadi kontroversi gitu. Ya kalau misalnya itu bisa ditekan oleh Lamine Yamal, mungkin mencapai level kerja keras seperti Cristiano Ronaldo lah barangkali. Nah mungkin Yamal nih akan bisa jadi legenda berikutnya nih. Karena usianya juga masih tergolong sangat muda ya. Oke. Mas Adiani, jika 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi lah orang membicarakan final Piala Dunia 2026, menurut Anda apa yang paling dikenang? Gelar bersejarah Argentina, kebangkitan Spanyol, atau momen terakhir Lionel Messi di panggung terbesar sepak bola? Hydration break sepertinya yang paling dikenal. Dan juga tadi kan kalau dikatakan Anda bahwa yang menang di sosial media Haaland. Kalau saya berkata Lamine Yamal, karena sebelum semifinal 5 posting di TikTok bersama pacarnya. Jadi Yamal juga menang. Tapi kita berbicara serius tentunya kalau kita ingat 10 tahun ke depan dengan memori di ajang kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana para pemain depan yang diharapkan bersinar semuanya tampil luar biasa, dari Leo Messi, dari Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland tampil begitu sensasional. Ini bukti bahwa di ajang sekelas Piala Dunia para pemain terbaik akan coba memberikan aksi terbaiknya, dan jelas terlihat bagaimana outcome-nya di lapangan permainan. Dan tentunya memorinya adalah kalau saja Leo Messi menjadi juara dengan Argentina, ini menjadi sangat memorable. Tapi Spanyol punya segudang amunisi untuk bisa mencegah ini terjadi. Oke, Mas Wiwit, kita makan dengan pertanyaan yang sama. Viking Row. Wah iya, itu yang dikangenin ya pasti. Itu aku setuju. Sensasional sih itu sensasional. ya. Tapi mudah-mudahan ya Norwegia juga rutin ya lolos ke Piala Dunia, karena ini kan nanti ya. Ini tim yang ya bukan tim langganan lah ya, bukan tim tradisional yang bisa lolos setiap edisi di Piala Dunia. Mudah-mudahan sekarang mereka punya Erling Haaland. Ini satu pemain yang bisa menjadi motor atau mercusuarnya Norwegia. Mungkin selama Haaland masih bisa mencetak gol seperti sekarang, mungkin Norwegia bisa berharap bahwa mereka akan lolos lagi ke Piala Dunia berikutnya, dan kita akan melihat lagi Viking Row itu ya yang akan dikenang sama mungkin Gen Alpha yang sekarang udah melihat nanti usia SMP gitu. Soalnya nggak ada kan. Iya, seru nih. Oke deh, kita ke pertanyaan penutup ya. Singkat pertanyaan penutup ya, mulai dari skor dari keduanya, silakan deh Mas Wiwit. Tipis 1-0 atau mungkin maksimal 2-1 mungkin. 1-0 saya lebih condong ke nah lo. Kalau Adi tadi Spanyol ya, saya pegang lawannya deh, Argentina. Mas Adi? Full time 1-1 menuju ke tambahan waktu dan penalti, dan Spanyol akan Spanyol ya? Spanyol akan unggul di adu penalti. Iya, 11-12 nanti. 11-12. Panjang penaltinya. Man of the match, Mas Wiwit. Messi lah. Saya butuh drama seperti itu ya, drama yang luar biasa kan. Kalau Messi jadi man of the match, udah 5 kali loh dari 7 pertandingan Messi jadi man of the match. Ini man of the match ke-6 yang akan mengukuhkan Messi sebagai pemain terbaik di Piala Dunia kali ini. Man of the match, Mas Adiana? Saya memilih Rodri.
Rodri. Rodri untuk Spanyol. Untuk Spanyol ya. Ya. Alasannya? Iya, dia akan memegang peran krusial di lapangan tengah, menjadi pemain yang memberikan balance penampilan dan juga akan berperan untuk bisa melontarkan umpan-umpan berbahaya ke zona pertahanan dari Argentina ya. Dan sepanjang pertandingan kita akan lihat peran yang begitu luar biasa dominan dari Rodri, walaupun berujung dengan hasil imbang di full time tadi potensinya ya. Kalau tadi pernyataan Mas Wiwit udah jelas ya, juara dunianya Argentina, Mas Wiwit. 90 menit kayaknya tuh. Spanyol dengan Extra time dan extra penalti. time. Oke. Terakhir, satu alasan mengapa tim pilihan Anda akan menang, Mas Wiwit. Pengalaman 4 tahun yang lalu itu akan menjadi modal besar buat Argentina di final nanti. Mereka nggak akan tegang. Mereka juga dari perjalanan ini, itu tadi yang saya bilang, ini tim yang kayaknya nggak bisa kalah nih. Oke, Mas Adi. Ya, Spanyol akan coba unggul dari segi struktur dari penampilan mereka, dari gaya bermain yang sudah begitu kental dengan De La Fuente dan bintang-bintang yang diharapkan akan bersinar. Harapannya bisa step up, dimulai dari Unai Simon, dari Cubarsí, kemudian juga Rodri, dan tentunya Oyarzabal dan Lamine Yamal. Ini adalah pemain-pemain yang akan sangat digunakan oleh De La Fuente dan harapannya ya bisa bersinar di partai final karena butuh sekali tidak hanya tactical approach yang tepat tapi juga para pemain yang bisa tampil baik kalau bertemu dengan Argentina dan bagaimana menghentikan Leo Messi dan rekan-rekannya untuk tidak bisa berkembang ya. Ini hal yang sangat-sangat sulit karena tadi pengalaman ada di Argentina, 200 plus caps bedanya antara pemain Argentina yang ada di roster kemarin dengan tim Inggris. Itu bukti juga mengapa di clutch moments mereka bisa bersinar di bawah tekanan dan bahkan Leo Messi punya 206 caps sendiri. Jadi ini adalah pemain yang tidak hanya seorang match winner, game changer tapi juga punya kemampuan untuk bisa kembali ya mempertunjukkan aksi terbaiknya justru di partai seperti partai final World Cup. Makin bingung saya harus memilih yang mana karena Prancis nggak lolos ke final ya. Jadi kita akan tunggu sama-sama. Hanya ada 1 trofi, 1 juara dan 1 tim yang akan dikenang sepanjang sejarah. Apakah Argentina mampu mempertahankan mahkotanya atau justru Spanyol yang membuka era baru sepak bola dunia? Jawabannya akan ditentukan dalam 90 menit atau extra time tadi kata Mas Adiana ya, menuju keabadian pada Senin 20 Juli nanti. Terima kasih para narasumber sudah memberikan perspektifnya. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Naila Husna. Sampai jumpa.